Warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, Menteri Kesehatan Republik Indonesia, Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, Ketua dan anggota Majelis Wali Amanat Universitas Indonesia, Rektor dan Wakil Rektor Universitas Indonesia, Ketua dan anggota Senat Akademik Universitas Indonesia, Ketua dan anggota Dewan Guru Besar Universitas Indonesia, para dekan dan pimpinan sekolah di lingkungan Universitas Indonesia, dekan, wakil dekan, dan seluruh jajaran pimpinan Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia, Ketua dan anggota Senat, Ketua dan anggota Dewan Guru Besar Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia, Direktur Utama dan jajaran Direksi RSUPM Dr. Cipto Mangunkusumo, para Direktur Rumah Sakit yang tergabung dalam Akademik Health System Universitas Indonesia, para guru besar dan guru besar tamu, para dekan tamu, para ketua departemen dan ketua program studi di lingkungan Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia, para teman sejawat, staf pendidik, peserta program studi doktor, magister, dokter spesialis 1 dan 2, para mahasiswa dan alumni, serta seluruh tenaga kependidikan Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia dan karyawan RSUPM Dr. Cipto Mangunkusumo. Bapak dan Ibu para tamu VVIP dan para undangan serta seluruh hadirin yang saya hormati, serta keluarga saya yang tercinta. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala saya panjatkan kehadirat Allah yang telah memberikan segala rahmat dan karunia-Nya sehingga kita semua dapat hadir di upacara pengukuhan guru besar hari ini. Hadirin yang saya muliakan, merupakan kehormatan bagi saya untuk dapat berdiri di hadapan hadirin semua dalam rangka menyampaikan pidato pengukuhan saya sebagai guru besar tetap di bidang farmakologi pada Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia. Pidato ini bukan hanya pertanggungjawaban akademik saya sebagai pemangku jabatan guru besar, tetapi mudah-mudahan juga wujud dari ibadah saya dalam melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk selalu menimba ilmu yang bermanfaat dan menyampaikannya demi kemaslahatan sesama. Semoga Allah selalu membimbing dan memberi kekuatan kepada saya dan kita semua dalam melaksanakannya. Adapun judul pidato saya adalah Farmakologi Dasar dalam Pendidikan dan Penelitian Kedokteran, Peran dan Tantangannya dalam Mengatasi Penyakit Kardiovaskuler di Indonesia. Hadirin yang saya hormati, Indonesia saat ini sedang mengalami transisi epidemiologi atau lebih sering dikenal sebagai triple burden disease. Yang pertama, Indonesia masih memiliki masalah-masalah infeksi seperti demam berdarah, tuberkulosis, malaria, HIV/AIDS, dan sebagainya. Yang kedua, muncul ancaman penyakit infeksi baru seperti flu burung, COVID-19, Ebola, maupun TBC resisten obat. Yang ketiga, bergesernya penyakit menular ke arah tidak menular seperti meningkatnya penyakit jantung, gagal ginjal, diabetes, kanker, dan sebagainya. Hal ini dipengaruhi tentunya atas kemajuan ekonomi yang menyebabkan adanya pola makan yang kurang baik dan menurunnya aktivitas fisik. Berbagai modalitas tata laksana penyakit kardiovaskuler telah dikembangkan, baik farmakoterapi maupun non-farmakoterapi. Pada kesempatan ini, izinkan saya menitik beratkan pada tata laksana farmakologi, artinya dalam bentuk obat-obatan yang memegang peranan penting dalam pencegahan, mengatasi keluhan penyakit kardiovaskuler, dan mencegah perburukan, sehingga pada akhirnya menurunkan kekambuhan, meningkatkan kualitas hidup, serta menurunkan tingkat kematian. Terapi farmakologis pada penyakit kardiovaskuler umumnya menjadi lini pertama dan selanjutnya sebagai kombinasi terhadap berbagai modalitas terapi selanjutnya. Pemahaman tentang obat-obat di bidang kardiovaskuler dipelajari secara khusus pada bidang ilmu farmakologi. Pada kesempatan ini, saya akan menyampaikan bagaimana peranan keilmuan farmakologi, khususnya farmakologi dasar, dalam penelitian terkait obat-obat di bidang kardiovaskuler, dan secara khusus saya juga akan membahas tentang pendidikan farmakologi yang diajarkan di Fakultas Kedokteran di berbagai strata pendidikan. Hadirin yang berbahagia, dari publikasi yang diterbitkan di tahun 2016 terdapat 1.500 lebih obat yang disetujui FDA dan saat ini sekitar 205 diantaranya bekerja pada sistem kardiovaskuler. Hal ini menunjukkan bahwa peneliti dan perusahaan farmasi memiliki ketertarikan yang lebih dalam mengembangkan obat-obat kardiovaskuler. Di samping itu, hal ini juga menunjukkan bahwa masih terdapat banyak tempat atau reseptor yang masih bisa dikembangkan dalam tata laksana di bidang kardiovaskuler. Hadirin yang berbahagia,
Penggunaan suatu obat untuk indikasi lain yang kita sering juga disebut sebagai drug repurposing. Dalam beberapa tahun terakhir, penggunaan drug repurposing telah meningkat. Repurposing dapat membantu mengidentifikasi terapi baru untuk penyakit dengan biaya lebih rendah dan dalam waktu yang lebih singkat, terutama dalam kasus di mana studi keamanan praklinis telah selesai dilakukan. Untuk melakukan sebuah drug repurposing, diperlukan pengetahuan yang baik tentang bagaimana mekanisme kerja obat tersebut dan apakah obat tersebut memiliki mekanisme kerja alternatif yang dapat bermanfaat untuk penyakit lain. Sebagai contoh, pada studi S3 saya menggunakan hewan coba mengenai efektivitas telmisartan dan juga carvedilol sebagai pencegahan kardiotoksisitas akibat induksi antrasiklin. Kardiotoksisitas akibat agen kemoterapi secara umum disebabkan adanya peningkatan reaktif oksigen spesies. Di sisi lain, carvedilol merupakan obat golongan beta blocker yang juga memiliki efek menurunkan tekanan darah dan juga memiliki sifat antagonis neurohormonal dan juga memiliki antioksidan yang kuat. Pada penelitian saya ini, carvedilol dapat berfungsi dalam mencegah kardiotoksisitas akibat donorubicin melalui penurunan kadar matriks metaloproteinase dan peningkatan ekspresi protein NADPH oksidase. Sebuah uji in vivo pada hewan coba selanjutnya akan dikembangkan menjadi uji klinis. Studi lainnya mengenai efek proteksi nanopartikel perak terhadap infak miokard akut yang dilakukan oleh kami dan dipublish di tahun 2022. Telah diketahui bahwa nanoteknologi merupakan teknologi yang cukup menjanjikan dengan potensi keuntungan dalam pencegahan dan pengobatan penyakit. Di antara nanopartikel logam, nanopartikel perak merupakan nanopartikel yang paling banyak digunakan dalam produk terkait biomedis karena aktivitas antimikroba spektrum luasnya. AGNP telah dilaporkan juga memiliki aktivitas antioksidan dan antiinflamasi dan sehingga sangatlah menantang untuk menemukan formulasi AGNP dengan efek samping yang minimal. Hasil riset kami menunjukkan bahwa AGNP memiliki efek kardioprotektif terhadap infak miokard yang diinduksi isoprotenol melalui perbaikan tingkat ekspresi NF-kappa B akibat overproduksi stres oksidatif. Saat ini kami juga sedang mengembangkan penelitian untuk melihat peluang doxycycline untuk drug repurposing. Doxycycline diketahui merupakan suatu antibiotik spektrum luas yang juga menunjukkan manfaat klinis di luar aktivitas antibakterinya. Penelitian saat ini sedang kami lakukan adalah mengeksplorasi efek doxycycline pada tikus yang diambil salah satu ginjalnya dan diberi selain 2% dalam campuran minuman tikus tersebut. Model hewan ini merepresentasikan terjadinya hipertensi kronik yang kemudian dapat menyebabkan remodeling jantung. Hadirin sekalian yang saya hormati, penemuan obat baru tidak selalu berpatokan pada senyawa kimia yang hanya bisa ditemukan di lab ataupun melalui drug repurposing. Penemuan obat juga bisa ditemukan dari bahan atau zat di sekitar kita atau yang lebih kita kenal sebagai obat herbal. Selain meneliti carvedilol sebagai kardioprotektif pada pasien dengan kemoterapi, kami juga meneliti efek mangiferin sebagai kardioprotektif. Mangiferin merupakan senyawa yang terdapat di dalam mangga. Pada penelitian yang dilakukan di hewan coba ini, mangiferin terbukti mencegah terjadinya inflamasi dan apoptosis sel jantung melalui penurunan ekspresi gen pro-apoptosis dan pro-inflamasi. Selain itu juga dapat meningkatkan ekspresi SERK2 dan perbaikan kadar kalsium di sitosol sel jantung. Saat ini kami juga tengah mengekspor tanaman sambiloto atau Androgaphis paniculata sebagai kandidat agen kardioprotektif untuk melindungi pasien kanker terhadap kardiotoksisitas. Studi pendahuluan menggunakan tikus yang diterapi doxorubicin diperoleh hasil bahwa kombinasi doxorubicin dengan androgafolite, suatu senyawa aktif yang terdapat dalam sambiloto, menurunkan toksisitas pada jantung yang dibuktikan dengan penurunan CKMB dan LDH, perbaikan histopatologi di jaringan jantung, perbaikan distribusi mitokondria. Hadirin yang berbahagia, pengetahuan ilmu farmakologi diberikan di berbagai strata di FKUI, baik pendidikan dokter, dokter spesialis, pendidikan magister, sebagai salah satu peminatan dalam program studi ilmu biomedik. Pada jenjang doktoral, banyak hasil disertasi yang mengintegrasikan keilmuan farmakologi dengan bidang ilmu klinis dan ilmu biomedik lainnya. Di FKUI juga terdapat program pendidikan dokter spesialis farmakologi klinik yang merupakan satu-satunya program studi sejenis di Indonesia. Pendidikan farmakologi khususnya farmakologi kardiovaskuler pada tingkat strata 1 diberikan di semester 4, yakni dalam modul kardiovaskuler yang terintegrasi dengan bidang ilmu klinis dan biomedik lainnya. Hadirin yang berbahagia,
dalam rangka transformasi sistem kesehatan nasional, khususnya pilar transformasi sistem ketahanan kesehatan, Kementerian Kesehatan melakukan upaya untuk meningkatkan resiliensi sektor kefarmasian. Terdapat 4 pilar kesediaan farmasi yang didorong untuk ditingkatkan produksinya di tanah air, yakni active pharmaceutical ingredients, vaksin, biofarmaceutical, dan fitofarmaka. Fitofarmaka merupakan produk berbasis bahan alam yang telah teruji klinis dan bahan baku digunakan maupun produk yang dihasilkan sudah terstandarisasi. Di pertengahan tahun 2022, Kementerian Kesehatan meluncurkan formularium fitofarmaka yang merupakan pedoman bagi sarana pelayanan kesehatan dalam pemilihan fitofarmaka untuk digunakan dalam pelayanan kesehatan. Formularium fitofarmaka yang telah disusun memuat 5 item fitofarmaka dengan komposisi generik yang sama. Saat ini yang sudah mendapat izin edar ada 24 fitofarmaka dari 6 terapeutik area, yakni imunomodulator, tukak lambung, antidiabetes, antihipertensi, pelancar sirkulasi darah, dan meningkatkan kadar albumin. Salah satu fitofarmaka yang termasuk di dalam formularium tersebut adalah kombinasi ekstrak herba seledri dan ekstrak daun kumis kucing. Indikasinya dapat menurunkan tekanan darah sistolik maupun diastolik pada penderita hipertensi ringan hingga sedang tanpa mempengaruhi kadar elektrolit plasma. Efek hipotensi obat tersebut kemungkinan disebabkan efek diuretik atau efek kronotropik negatif. Hadirin yang berbahagia, di FKUI penelitian dasar di bidang biomedik baik yang dihasilkan dari staf mengajar di Departemen Biomedik atau mahasiswa program magister dan doktor biomedik sudah menghasilkan ratusan publikasi internasional bereputasi. Akan tetapi masih sangat jarang yang diteruskan ke riset terapan atau sampai ke tahap uji manusia. Penelitian tersebut umumnya masih berfokus pada eksplorasi mekanisme di tingkat in vitro pada sel atau in vivo pada hewan coba. Belakangan studi biomedik juga dilengkapi dengan studi in silico sehingga dapat menjabarkan suatu mekanisme secara utuh. Akan tetapi peneliti sering mengalami kendala saat melakukan upscaling dari produk atau bahan yang diujikan untuk membuat menjadi bentuk sediaan jadi. Pembuatan senyawa uji yang dilakukan di tingkat laboratorium umumnya menggunakan bahan baku yang high grade, dan bila ingin dibuat dalam skala industri tentunya membutuhkan kos yang besar. Untuk itu perlunya kerjasama dengan pihak industri sejak tahap awal atau dari uji praklinik, sehingga apa yang kita hasilkan di tahap penelitian dasar dapat dilanjutkan hingga menjadi produk jadi. Hal lain yang sering menjadi kendala dalam melanjutkan riset dasar ke tahap uji klinik adalah hasil yang baik atau menjanjikan pada hewan coba seringkali tidak ditemukan pada manusia atau uji klinik. 9 out of 10 drugs or compound that appear promising in animal studies go on to fail in human clinical trials. Untuk itu, ekstrapolasi data dari hewan coba ke manusia harus sangat hati-hati. Hal ini terjadi tentunya karena adanya perbedaan mendasar atau species difference antar manusia dan hewan coba seperti sistem fisiologi, metabolisme, dan anatominya. Penggunaan dan pemilihan model hewan coba yang tepat yang mendekati penyakit manusia menjadi tantangan sendiri bagi peneliti khususnya bidang biomedik dasar. Terkait dengan penelitian menggunakan hewan coba, khususnya penelitian di bidang kardiovaskuler, instrumen, jenis spesies hewan yang terdapat di Indonesia secara khusus yang terdapat di FKUI masih sangat terbatas. Di IMERI hanya terdapat satu lantai yang didedikasikan khusus untuk menggunakan hewan coba. Padahal saat ini semakin banyak peneliti yang menggunakan. Bila kita membandingkan dengan pusat riset di luar negeri, umumnya mereka memiliki satu gedung khusus yang didedikasikan untuk penelitian menggunakan hewan coba, termasuk adanya fasilitas breeding yang memadai yang tidak dapat dilakukan di IMERI FKUI. Saat ini di Indonesia strain hewan juga tersedia sangat terbatas, dan kita belum mampu mendesain penelitian menggunakan hewan yang dimanipulasi gennya misalnya, sehingga bisa mendekati penyakit di manusia. Pada umumnya pemodelan hewan coba untuk penyakit tertentu saat ini yang kita lakukan adalah dengan induksi bahan kimia yang merusak organ yang menjadi target. Model hewan seperti ini kurang merepresentasikan penyakit pada manusia. Hal lainnya juga menjadi kendala ada instrumen yang masih terbatas. Penelitian kardiovaskuler pada hewan coba hendaknya dilengkapi dengan perangkat hemodinamik, instrumen anestesi yang lengkap, pemeriksaan penunjang seperti ekokardiografi, elektrokardiogram yang sesuai untuk hewan. Harapan saya, kita bisa melengkapi instrumen tersebut, dan bila ada universitas atau pemerintah bisa membuka peluang untuk memperoleh hibah dalam bentuk pembelian instrumen. Hadirin yang berbahagia, hal lain yang menjadi tantangan dalam penelitian di bidang biomedik adalah masih sedikitnya publikasi terkait meta-analisis atau systemic review tentang uji praklinik, khususnya di bidang kardiovaskuler bila dibandingkan dengan meta-analisis pada riset klinik. Padahal meta-analisis tersebut merupakan salah satu upaya untuk menciptakan penelitian biomedis translasi yang baik. Hasil dari suatu systematic review akan menghasilkan suatu pertanyaan penelitian yang update, dan bila diikuti dengan meta-analisis, kita dapat membandingkan hasil dari berbagai penelitian praklinis yang serupa untuk ditarik kesimpulan.
pesan dan harapan. Pada kesempatan ini izinkan saya juga menyampaikan pesan dan harapan saya kepada mahasiswa, baik di pendidikan dokter, program pendidikan spesialis maupun subspesialis, program magister dan dokter di FKUI. Belajarlah dengan giat, tidak mudah menyerah, banyak membaca literatur, asahlah kemampuan menulis berbahasa Indonesia maupun berbahasa Inggris. Hasil penelitian yang tidak sesuai hipotesis atau negative finding juga merupakan hasil, dan ini menjadi kajian untuk dibahas dan memungkinkan kita mencari patoi-patoi baru yang pada akhirnya menjadi kebaruan dalam penelitian kita. Hadirin yang saya hormati, di akhir pidato pengukuhan saya ini, perkenankan saya dengan segala kerendahan hati dan rasa hormat yang mendalam mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah mendukung, membimbing dan membantu saya dalam perjalanan karir saya sebagai staf pengajar di FKUI hingga saat ini saya dikukuhkan sebagai guru besar di bidang farmakologi FKUI. Ucapan terima kasih yang terhingga saya sampaikan kepada pemerintah Republik Indonesia, khususnya Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Bapak Nadiem Anwar Makarim BAMBA yang telah menetapkan dan mengangkat saya sebagai guru besar di FKUI. Terima kasih juga kepada PLT Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Riset dan Teknologi Profesor Insinyur Nizam yang telah mendukung dan menyetujui usulan dari Rektor Universitas Indonesia sehingga saya dapat dikukuhkan sebagai guru besar. Saya juga mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Rektor Universitas Indonesia Profesor Ari Kuncoro SE MA PhD yang telah memberikan dukungan dan persetujuan untuk pengusulan saya sebagai guru besar di lingkungan UI. Ucapan terima kasih saya sampaikan kepada Dewan Guru Besar Universitas Indonesia yang diketuai oleh Profesor Harkristuti Harkrisnowo SHMH PhD beserta seluruh anggota Dewan Guru Besar yang telah menyetujui usulan guru besar saya. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada tim penilai ad hoc Lektor Kepala dan GB UI yang diketuai oleh Profesor Dr. Andes Heru Suhartanto MSc PhD beserta seluruh jajarannya yang telah menyetujui dan merekomendasikan pengusulan guru besar saya. Secara khusus saya sampaikan terima kasih kepada Profesor Dr. Abdul Munim sebagai anggota penilai angka kredit di Universitas Indonesia yang menyetujui usulan saya. Kepada Ketua Senat Akademik UI Profesor Nahrawi Jalal MSc MPhil PhD, saya juga mengaturkan banyak terima kasih. Kepada seluruh anggota Dewan Guru Besar FKUI yang diketuai oleh Profesor Dr. Siti Setiati spesialis penyakit dalam dan Sekretaris Profesor Dr. Yeni Basarudi spesialis THT, saya ucapkan terima kasih dan mohon bimbingannya sebagai anggota baru di Dewan Mulia ini. Ucapan terima kasih saya sampaikan juga kepada Ketua Tim Pengusul Guru Besar FKUI Profesor Dr. Mulyadi MJ spesialis anak beserta seluruh anggota tim yang senantiasa memberikan dukungan dan arahan serta menyetujui usulan saya. Ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya saya sampaikan kepada Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia Profesor Dr. Adi Fahri Hasyam spesialis penyakit dalam beserta Wakil Dekan Bidang Pendidikan Penelitian dan Kemahasiswaan Profesor Dr. Dwiana Ovianti spesialis obstetrik ginekologi dan Wakil Dekan Bidang Sumber Daya Ventura Administrasi Umum Dr. Adis Karuniawati spesialis mikrobiologi klinik yang telah mendukung usulan guru besar saya. Ucapan terima kasih juga saya sampaikan kepada jajaran Dekanat FKUI yakni Profesor Dr. Rini Sekartini spesialis anak, Dr. Yuli Budiningsih spesialis forensik, Dr. Murti Andrias Tuti, Profesor Dr. Andon Hestiantoro SPOG, Dr. M. Yunir spesialis penyakit dalam, Dr. Rahayu Salim spesialis ortopedi atas segala bantuan dan dukungannya. Ucapan terima kasih juga saya sampaikan kepada Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia periode sebelumnya, yakni Profesor Dr. Ratna Sitompul spesialis mata serta Wakil Dekan Profesor Dr. Pratiwi Sudarmono spesialis mikrobiologi klinik dan Profesor Dr. Ponco Birowo spesialis urologi beserta jajarannya atas arahan dan bimbingannya selama saya menjabat sebagai Ketua Departemen Farmakologi dan Terapi di periode tersebut. Sungguh suatu pengalaman dan pelajaran hidup yang sangat berharga bagi saya. Secara khusus saya juga mengucapkan terima kasih kepada Dekan FKUI terdahulu Profesor Dr. Menaldi Rasmin spesialis paru atas dukungannya memberikan rekomendasi untuk saya menempuh pendidikan strata 3 di Niigata, Jepang tahun 2009 sampai 2011 dengan beasiswa dari GBIC yang merupakan proyek kerjasama antara FKUI dan FKUI. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa selama studi saya mulai dari pendidikan dokter, pendidikan magister dan pendidikan doktor, saya selalu mendapat kemudahan untuk memperoleh beasiswa. Semuanya tentu tak lepas dari dukungan semua pihak yang membantu kelancaran studi saya.
Terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Profesor Dr. Franciscus Suyatna, SPFK PhD, yang memberi dukungan dan menjadi sponsor dalam pengusulan guru besar saya. Dan juga kepada Profesor Dr. Pratiwi Sudarmono, spesialis mikrobiologi klinik, Profesor Dr. Saleha Sungkap, DAP MS, spesialis parasitologi, dan Profesor Dr. Erni Purwaningsi MS, yang berkenan memberikan penilaian dan review kritis terhadap publikasi saya. Mohon maaf sebesar-besarnya bila dalam proses review tersebut berkali-kali ada perbaikan dan tambahan dalam pengisian form. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kesehatan dan keberkahan buat profesor semua yang sangat saya sayangi. Terima kasih yang tulus saya ucapkan kepada Ketua Departemen Farmakologi dan Terapi FKUI saat ini Dr. Vivian Sutikno, SPFK PhD, beserta anggota Departemen yakni Dr. Anda Ari Estuneng Tias, Dr. Nafriali PhD, Dr. Istiati SPFK PhD, Dr. Melva Luisa SSI Biomed, Dr. Dewi Selvina Rosdiana, Dr. Anggi Gayatri, dan Dr. Agian Zevillano Barinda, PhD, atas bantuan dan dukungannya dalam pengusulan guru besar saya, dan tentunya atas segala kebersamaan, kebahagiaan, dan kekeluargaan yang kita jalani bersama. Terima kasih juga atas dukungan tim kesekretariatan Departemen Farmakologi, Ibu Media, Ibu Fitria, Ibu Siania, yang teramat membantu dalam usulan guru besar saya. Juga kepada teknisi dan laboran di Departemen Farmakologi, yakni Pak Dede, Pak Arif, Pak Rukmana, Ibu Wita, dan Ibu Nisa, yang senantiasa membantu dan mendukung pelaksanaan penelitian di Departemen Farmakologi, sehingga departemen ini termasuk departemen yang sangat produktif memperoleh hibah dan publikasi di jurnal internasional bereputasi. Secara khusus saya ucapkan terima kasih kepada para guru besar di Departemen Farmakologi dan Terapi, yakni Profesor Dr. Yanto Setiabudi, Profesor Dr. Franciscus Suyatna, PhD, Profesor Dr. Purwanti Astuti, Profesor Dr. Hedi Rosmiati, Profesor Dr. Amir Sarif SKM, Profesor Dr. Anda Arini Setiawati, Profesor Dr. Armen Muhtar SPFK, dan yang juga telah mendahului kita yakni Profesor Dr. Irwan Darmasa, yang telah memberikan bimbingan, motivasi, arahan, kesempatan bagi saya untuk mengembangkan diri dan keilmuan saya sejak saya staf muda baru lulus pendidikan dokter FKUI sampai saat ini. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kesehatan dan keberkahan buat guru-guru saya yang mulia ini. Terima kasih yang mendalam saya haturkan kepada keluarga besar Departemen Farmakologi Terapeutik lainnya, Dr. Suhartika Suherman, Dr. Anda Meta Sintasari, Dr. Anda Azalia Arif, Dr. Zunilda Janun, Dr. Freddy Wilmana, Dr. Hendra Utama, Dr. Silus Tiagan, atas bimbingan, arahan, kesempatan, dan mengembangkan diri dan keilmuan saya. Secara khusus saya sampaikan terima kasih yang mendalam kepada almarhum Dr. Sunario dan Dr. Suharti yang berkenan menerima saya sebagai calon pengajar di Departemen Farmakologi Terapi sekitar 25 tahun yang lalu. Pada saat itu pertanyaan yang dilontarkan, apa motivasinya menjadi dosen preklinik? Mengapa tidak melanjutkan pendidikan spesialis? Saya telah berketetapan hati menjadi seorang pendidik dan ingin mendalami ilmu farmakologi sebagai bidang ilmu yang penting bagi seorang dokter. Pilihan saya adalah pilihan yang tepat karena alhamdulillah saat ini saya sudah mencapai jenjang karir tertinggi sebagai pendidik. Terima kasih saya ucapkan kepada pengurus besar Ikatan Farmakologi Indonesia yang saat ini diketuai oleh Profesor Dr. Mustafa Apoteker MKes beserta jajaran pengurus lainnya atas dukungannya. Mohon maaf saat ini saya belum banyak berkontribusi dalam kepengurusan PPIKAFI, tetapi dalam waktu dekat saya akan berupaya berkontribusi dalam memajukan jurnal IKAFI untuk dapat menjadi jurnal internasional bereputasi. Terima kasih saya ucapkan kepada manajer pendidikan kemahasiswaan FKUI Dr. Murti Andriastuti yang membimbing dan memberi arahan kepada saya saat saya menjabat sebagai koordinator S2 dan S3 di FKUI, juga kepada seluruh ketua program studi dan sekretaris program studi magister dan doktor di lingkungan FKUI. Terima kasih kepada Board of Director Medical Education dan Research Institute IMERI FKUI, Profesor Dr. Badiur Hergar, beserta jajarannya dan seluruh ketua dan anggota klaster di IMERI. IMERI sangat berperan penting dalam penyediaan fasilitas riset kami dan mahasiswa bimbingan kami baik S1, S2, dan S3. Semoga IMERI semakin maju dan selalu berkiprah dalam pengembangan riset dan pendidikan kedokteran. Secara khusus saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada Ketua Lembaga Akreditasi Mandiri Perguruan Tinggi Kesehatan, Profesor Dr.
Dr. Usman Hatip Warsa, SPMK, yang telah memberikan kesempatan bagi saya untuk menjadi asesor di lembaga akreditasi ini. Sungguh suatu pengalaman dan pengetahuan sangat berharga bagi saya menjalankan tugas sebagai asesor. Saya berkesempatan memberikan penilaian sekaligus rekomendasi, motivasi, dan langkah konkret kepada program studi kedokteran di tempat saya bertugas dengan tujuan tentunya meningkatkan mutu prodi tersebut. Terima kasih juga saya ucapkan kepada Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia beserta jajarannya, di mana dalam kurun waktu lebih dari 10 tahun saya dapat berperan sebagai tim penilai obat jadi di bawah bimbingan Profesor Dr. Arini Setiawati, PhD. Sebagai evaluator, saya dapat menerapkan dan mengembangkan keilmuan farmakologi saya untuk melakukan telaah kritis terhadap produk obat yang akan dipasarkan di Indonesia. Selain itu juga saya berkesempatan menjadi tim ahli monitoring efek samping obat yang menjadi salah satu tugas dari Badan POM RI. Semoga kontribusi saya di POM RI dapat membantu penyelenggaraan tugas pemerintah di bidang pengawasan obat sehingga pada akhirnya meningkatkan derajat kesehatan masyarakat di Indonesia. Terima kasih juga saya sampaikan kepada tim Cluster Clinical Research Supporting Unit IMERI FKUI yang selalu kompak di bawah pimpinan Profesor Dr. Franciscus Suyatna atas kerjasamanya selama ini dan memberikan kesempatan bagi saya untuk berkontribusi sebagai narasumber pelatihan Good Clinical Practice sejak lebih kurang dari 5 tahun. Kepada teman-teman FKUI Angkatan 1983 Laju Sega, saya mengucapkan terima kasih atas persahabatan yang telah terjalin selama 35 tahun. Semoga kekeluargaan dan pertemanan kita selalu terjaga. Khususnya kepada Ketua Angkatan kami, Dr. Sabat Wibisana, yang senantiasa mengingatkan kami untuk saling membantu dan mendukung teman-teman yang membutuhkan. Kepada teman-teman Laju Sega yang juga menjadi staf pengajar di FKUI, secara khusus saya memberikan semangat untuk menyelesaikan pendidikan S3-nya bagi yang belum, dan juga semangat untuk mengurus jabatan fungsionalnya sampai ke jenjang yang tertinggi. Saya ucapkan terima kasih kepada tim SDM, terutama Bapak Sofyan, Ibu Mia yang telah sangat membantu selama proses pengajuan guru besar saya. Terima kasih juga kepada Ketua Panitia Pengukuhan Guru Besar hari ini, Dr. Melva Luisa dan Dr. Andy, spesialis kulit, beserta panitia lain dari Departemen Farmakologi Terapi dan Departemen Dermatovenerologi. Terima kasih yang sebesar-besarnya kepada kolaborator riset saya baik di dalam dan luar UI, yakni Profesor Heiji Lee, Profesor Ike Uchi, Yut Sigos, Asisten Profesor Soma Sundaran Arumugam, Dr. Hewan Deni Noviana, Dr. Net Deni Rahmat, Profesor Abdul Munim, dan Profesor Raymond Chandrawinata atas kolaborasi riset dan bimbingan mahasiswa yang telah terbina selama ini. Terima kasih juga saya ucapkan kepada grup pengajian Minggu Sakinah, khususnya untuk Ustazah Titi Nur Aini, Ustazah Dr. Umbaiti, dan Ukti semua yang telah menjadi guru dan teman dalam mempelajari agama Islam, terutama Al-Quran berikut tajwidnya. Saya selalu teringat pesan sahabat saya yang juga mentor saya dalam mempelajari Islam, yakni almarhum Dr. Sri Wahyuni, bahwa membaca Al-Quran tidak boleh salah tajwidnya, panjang pendeknya karena artinya akan berbeda. Semoga kami semua tetap istiqomah dalam mempelajari Islam dan Al-Quran. Kepada almarhum ayahanda Dr. Andes Rustam Effendi Aroza, izinkan rokok, Pak. 40 liter. Satu bungkus. Berapa? 22. Ya. Cepat ya. Saya memanjatkan doa kepada semua yang telah berjasa mendidik saya dengan semua teladan, kerja keras, belajar sungguh-sungguh. Semoga Allah memberikan kelapangan di alam kubur dan alam barzahnya. Semoga almarhum ayahanda mendapat tempat terbaik di sisinya. Amin ya robbal alamin. Terima kasih dan rasa syukur yang tak terhingga atas doa dan didikan almarhum ayahanda dan mama Karimah Aroza yang telah mendidik kami 4 bersaudara, kakakku Enami Hana, adik-adikku Novi Triana, Nanda John Nulan. Semoga mama selalu sehat dan kami berempat dapat menjaga mama.
Untuk suamiku tercinta, Dr. Joko Wiono SPKJ, terima kasih dan rasa syukur yang mendalam atas keikhlasan, kesabaran, penuh cinta kasih dalam mendampingi saya dan membesarkan anak-anak kami. Terima kasih atas keikhlasannya dan izinnya bagi saya untuk menyelesaikan studi hingga ke luar negeri. Semoga Papa selalu sehat dan selalu berada di sisi saya. Untuk anak-anakku yang tercinta, Ibrahim Esandika dan Fatimah Ramadhani, Mami mohon maaf yang teramat sangat karena banyak waktu yang Mami lewatkan dalam mendampingi kalian karena tugas dan pendidikan Mami. Terima kasih telah mendukung Mami dan selalu memberi semangat. Semoga Allah senantiasa melindungi dan memberi keberkahan bagi Ananda berdua. Sebagai penutup dari pidato pembukaan saya mengucapkan terima kasih sekaligus permohonan maaf kepada semua pihak yang telah mendukung dan membantu saya tetapi tidak terucap dalam pidato saya. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan rahmat dan barokahnya kepada kita semua. Di samping itu, pekan depan kita semua yang beragama Islam akan melaksanakan ibadah puasa di bulan suci Ramadan 1444 Hijriah. Tak ada bulan seindah Ramadan. Izinkan kedua tangan bersimpuh maaf untuk lisan yang tak terjaga, janji yang terabaikan, hati yang selalu berprasangka, serta sikap yang pernah menyakitkan. Mohon maaf lahir dan batin menjelang Ramadan. Selamat menunaikan ibadah puasa. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Profesor, Dr. Babai Muli Arozal, Magister Biomedik, Doctor of Pharmacy. Saya ucapkan terima kasih atas pidato yang telah saudari sampaikan dan saya ucapkan selamat bahwa saudari telah dikukuhkan sebagai guru besar tetap Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia. Hadirin undangan yang kami hormati,